membahas tentang materi sistem moneter internasional dan sistem pembayaran internasional. Selamat menyaksikan. Hai, perkenalkan nama saya Sri Yuliana dengan NIM 3402240136. Saya di sini akan menjelaskan dengan materi sistem moneter internasional dan sistem pembayaran internasional. Di sini saya akan membahas tentang sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah suatu aturan, lembaga, dan mekanisme yang mengatur pertukaran mata uang antar negara, kestabilan nilai tukar, atau aliran pembayaran internasional, dan serta mendukung perdagangan dan investasi global. Tujuannya adalah supaya transaksi antar negara berjalan lancar, stabil, dan tidak menimbulkan krisis ekonomi. Perkembangan sistem moneter internasional. Satu, yaitu sistem standar emas atau gold standard. Berlaku sekitar tahun 1870 sampai 1930. Nilai mata uang dikaitkan langsung dengan emas. Kelebihan atau stabil. Kekurangannya yaitu sulit diterapkan saat krisis ekonomi. Dua, sistem Bretton Woods pada tahun 1944 sampai 1971. Dibentuk setelah Perang Dunia Kedua yaitu nilai mata uangnya dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat dan dolar dikaitkan dengan emas. Melahirkan lembaga internasional atau IMF, International Monetary Fund, dan World Bank. Dan runtuhnya karena dolar lagi tidak mampu ditukar oleh emas. Tiga, sistem nilai tukar mengembang atau floating exchange rate sampai hingga sekarang. Nilai mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran mata uang. Lebih fleksibel tetapi bisa fluktuatif. Fungsi sistem moneter internasional. 1. Menjaga kestabilan nilai tukar. 2. Mendukung perdagangan internasional. 3. Mengatur aliran modal antar negara. 4. Mencegah krisis ekonomi global. 5. Menjadi pedoman transaksi keuangan dunia. Jenis-jenis sistem nilai tukar dalam sistem moneter internasional. 1. Fixed exchange rate atau kurs tetap. Nilai mata uang ditetapkan oleh pemerintah dan dipertahankan pada nilai tertentu terhadap mata uang lain atau emas. Contohnya yaitu sistem Bretton Woods. 2. Floating exchange rate atau kurs mengembang bebas. Nilai mata uang ditentukan pasar berdasarkan permintaan dan penawaran. Contohnya, saat ini banyak negara menggunakan sistem ini. 3. Managed floating atau crawling peg. Nilai tukar mengikuti pasar, tetapi bank sentral sesekali campur tangan untuk menjaga stabilitas. 4. Currency board system atau adalah nilai mata uang dikaitkan dengan suatu mata uang kuat dan dijaga sangat ketat. Lembaga penting dalam sistem moneter internasional. 1. IMF atau International Monetary Fund. Tugasnya yaitu menjaga stabilitas moneter, memberi pinjaman pada negara yang krisis, membantu kebijakan ekonomi negara anggota. 2. World Bank. Membiayai pembangunan, fokus pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. 3. Bank for International Settlement atau BIS. Banknya Bank Sentral Dunia dan mengatur koordinasi moneter internasional. 4. Bank Sentral Negara, contohnya Bank Indonesia, Federal Reserve atau AS, dan yang ketiga yaitu European Central Bank atau ECB. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang yaitu ada inflasi, suku bunga, stabilitas politik, cadangan devisa, ekspor dan impor, dan kepercayaan investor. Untuk contoh kasus nyatanya yaitu krisis moneter Asia tahun 1997, nilai tukar rupiah jatuh besar-besaran karena spekulasi dan lemahnya sistem moneter. Dan krisis global tahun 2008 mempengaruhi nilai mata uang dunia dan perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti dengan NIM 3402240141. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran internasional. Sistem pembayaran internasional adalah mekanisme atau cara pembayaran dalam transaksi antara dua negara atau lebih, baik dalam perdagangan barang, jasa, investasi, maupun pinjaman internasional. Sistem ini memastikan pembayaran antar
negara berjalan cepat, aman, terpercaya. Alat pembayaran internasional: 1. Uang tunai, biasanya dalam bentuk USD, Euro, Yen, dan lain-lain. 2. Cek dan wesel, dokumen resmi yang memerintahkan bank untuk membayar sejumlah uang. 3. Telegraphic transfer bank internasional, pembayaran menggunakan jaringan perbankan internasional. 4. Letter of credit, surat jaminan bank bahwa eksportir pasti akan dibayar. Ini paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional. 5. Kartu kredit atau payment digital, digunakan untuk transaksi lintas negara. Mekanisme pembayaran internasional, biasanya dilibatkan importir atau pembeli luar negeri, eksportir atau penjual luar negeri, bank importir, bank eksportir, lembaga keuangan internasional. Hubungan sistem pembayaran dengan sistem moneter. Sistem moneter mengatur nilai tukar dan kestabilan mata uang. Sistem pembayaran mengatur cara melakukan transaksi. Jadi keduanya saling mendukung dan sangat penting dalam perekonomian global. Bentuk-bentuk pembayaran internasional. 1. Advance payment atau pembayaran di muka. Pembeli bayar dulu sebelum barang dikirim. Aman bagi penjual. 2. Open akun, barang dikirim dulu, pembayaran kemudian. Aman bagi penjual. 3. Collection payment atau documentar collection. Bank hanya membantu proses dokumen tetapi tidak menjamin pembayaran. 4. Letter of credit, bank menjamin pembayaran jika syarat dipenuhi, paling aman dan banyak digunakan. Cara kerja letter of credit. 1. Importir meminta bank membuka letter of credit. 2. Bank memberi jaminan ke eksportir. 3. Eksportir kirim barang. 4. Eksportir serahkan dokumen ke bank. 5. Bank membayar eksportir. 6. Importir melunasi ke bank. Sistem pembayaran yang digunakan saat ini: SWIFT, Jaringan Pengiriman Uang Internasional, RTGS, GS Internasional, Fintech Global Payment seperti PayPal, Western Union, dan lain-lain. Kendala dalam pembayaran internasional: perbedaan mata uang, risiko kurs, penipuan perdagangan, perbedaan hukum antar negara, biaya administrasi bank yang tinggi. Manfaat sistem pembayaran internasional: mempermudah perdagangan dunia, meningkatkan investasi antar negara, mendorong pertumbuhan ekonomi global, memperkuat hubungan ekonomi internasional. Nama saya Sergio Dorothy dengan NIM 340224013. Saya akan melanjutkan materi tentang tujuan sistem pembayaran internasional. Sistem pembayaran internasional tidak hanya sekadar alat bayar, tetapi memiliki tujuan penting, yaitu menjamin kelancaran transaksi perdagangan internasional, mengurangi risiko gagal bayar, memberikan keamanan bagi eksportir dan importir, menyediakan mekanisme dan efisien dengan cepat dan terpercaya, mendukung stabilitas ekonomi global, mempermudah mobilitas modal dan investasi antar negara. Yang kedua, prinsip dasar sistem pembayaran internasional. Dalam pelaksanaannya, sistem pembayaran internasional memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, keamanan, untuk melindungi pihak penjual dan pembeli dari risiko penipuan. Yang kedua, kecepatan, transaksi harus bisa diproses dengan cepat agar perdagangan tidak terhambat. Yang ketiga, keandalan, harus melalui lembaga yang terpercaya seperti Bank Internasional. Yang keempat, efisiensi biaya, untuk mengurangi biaya administrasi dan biaya transaksi. Yang kelima, kepastian hukum, untuk harus mengikuti hukum dan regulasi internasional. Karena pihak yang terlibat dalam pembayaran internasional biasanya melibatkan lebih banyak pihak dibanding transaksi domestik, yaitu eksportir, penjual barang atau jasa, importir,
beli dari negara lain, bank eksportir, bank importir, bank kredit internasional, kadang melibatkan perusahaan asuransi, perusahaan pelayaran, dan lembaga keuangan internasional. Yang keempat, resiko dalam pembayaran internasional. Transaksi luar negeri memiliki risiko lebih besar dibandingkan transaksi dalam negeri. Beberapa risikonya antara lain risiko kurs, nilai mata uang dapat berubah kapan saja sehingga merugikan salah satu pihak. Yang kedua, risiko politik, perubahan kebijakan negara, perang, konflik, embargo, atau sanksi internasional. Yang ketiga, risiko gagal bayar, membuat fiktif tidak mampu membayar atau bangkrut. Yang keempat, risiko perbedaan hukum, setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda. Dan yang kelima, risiko penipuan, dokumen palsu, pembayaran tidak sesuai, atau barang tidak dikirim. Yang kelima, cara mengurangi risiko pembayaran internasional. Beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi risiko adalah menggunakan letter of credit, menggunakan bank ternama dan terpercaya, menggunakan sistem pembayaran resmi seperti SWIFT, menggunakan kontrak internasional yang jelas, dan asuransi perdagangan internasional serta hedging atau perlindungan nilai tukar. Jenis-jenis kurs dalam pembayaran internasional. Dalam sistem pembayaran internasional juga dikenal beberapa jenis kurs. Yang pertama, kurs jual, nilai saat bank menjual valuta asing. Kedua, kurs beli, nilai saat bank membeli valuta asing. Dan yang ketiga, kurs tengah, nilai rata-rata kurs dijual dan kurs beli. Hal penting ini karena mempengaruhi biaya pembayaran. Dan yang terakhir, peran teknologi dalam sistem pembayaran internasional. Saat ini sistem pembayaran internasional semakin maju karena perkembangan teknologi, menggunakan banking online internasional, sistem pembayaran digital global, blockchain dan cryptocurrency, sistem SWIFT yang semakin cepat, transaksi real time antar negara, teknologi untuk pembayaran lebih cepat, lebih murah, lebih aman. Sekian video pembahasan dari kami tentang materi sistem moneter dan sistem pembayaran internasional. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Who among his